Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan bimbingan. Kali ini bab 2 yaitu kajian teori dan kerangka berpikir. Di bab 2 ini kita akan membahas yang pertama berbicara terkait dengan kajian teori, kemudian yang kedua penelitian yang relevan, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini disampaikan sesuai dengan buku panduan skripsi. Metodologi penelitiannya adalah kualitatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bicara kajian teori. Dalam kajian teori ini, kita harus menyesuaikan dengan judul. Saya akan mengambil judul yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu Manajemen Cinta dalam Pernikahan, Studi Kasus Pasangan Usia Milenial di Kelurahan Asmarandana. Kita akan lihat bagaimana cara menyusun teori, sekali lagi disesuaikan dengan judul. Di sini kita memiliki judul Manajemen Cinta dalam Pernikahan, maka teori yang harus ada minimal ada teori manajemen. Saya sudah highlight dengan warna hijau. Kemudian yang kedua harus ada teori tentang cinta. Saya highlight dengan warna merah muda. Kemudian yang ketiga harus ada teori tentang pernikahan. Saya highlight dengan warna biru muda ya. Nah, selanjutnya dalam kajian teori kita masukkan ke dalam poin-poin atau subjudul. Maka kajian teori yang pertama kita akan berbicara terkait dengan teori manajemen. Teori manajemen bisa dilihat di layar ya. Saya highlight sekali lagi teori manajemen. Di mana isinya ya? Di mana isinya antara lain yang pertama kita bisa bahas berkaitan dengan pengertian manajemen, kemudian sejarah manajemen, kemudian fungsi manajemen, kemudian unsur manajemen ya. Yang kedua, kita lihat lagi judulnya, berarti kita bicara tentang cinta ya. Maka dalam kajian teori kita wajib memunculkan teori tentang cinta ya. Nah, teori tentang cinta ini kita munculkan di dalam subjudulnya, ada pengertian tentang cinta, sejarah tentang cinta, fungsi cinta, unsur-unsur cinta, dan bisa kita tambahkan juga misalkan cinta sejati. Ingat, ini hanya contoh saja ya. Kemudian yang ketiga, teori yang harus ada, kita lihat lagi judulnya. Yang ketiga adalah pernikahan, maka teori yang harus ada dalam skripsi kita adalah tentang teori pernikahan. Bisa jadi bahasannya saya ambil contoh mirip saja ya dengan yang sebelum-sebelumnya, maka kita nanti bisa saja membahas terkait dengan yang A itu adalah misalkan pengertian pernikahan, kemudian sejarah pernikahan, fungsi pernikahan, unsur-unsur pernikahan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, teori-teori ini harus didukung dengan sumber-sumber, baik dari buku ataupun jurnal-jurnal. Kenapa? Karena kita harus mencantumkan di situ nanti ada footnote ya. Kemudian daftar pustaka yang minimal itu ada 40 sumber.
Nah, silakan dicari buku-buku atau sumber-sumber yang terkait dengan teori yang kita buat. Yang berikutnya bagian B, saya akan membahas tentang penelitian yang relevan ya. Kita lihat. Ini yang B itu adalah penelitian yang relevan. Apa saja isinya? Penelitian yang relevan itu adalah hasil penelitian terdahulu yang judul penelitiannya mirip dengan penelitian kita atau bahkan mungkin sama dengan penelitian kita. Nah, ini diharapkan penelitian terdahulu ini tidak terlalu lama jaraknya ya dengan penelitian yang kita buat. Di mana isinya? Yang pertama ada nama peneliti, kemudian yang kedua judul penelitian, yang ketiga metode penelitian, kemudian yang keempat hasil penelitian atau kesimpulan dari penelitian. Sebenarnya untuk penelitian yang relevan ini bisa dilihat dari jurnal atau skripsi yang sudah ada, di mana kita bisa mengambil di abstraknya ya. Nah, ini abstraknya bisa kita ambil itu menjadi hasil penelitian yang relevan. Berapa minimal? Cukup 3 saja ya untuk hasil penelitian yang relevan. Nah, berikutnya adalah kerangka berpikir. Bagaimana cara membuat kerangka berpikir? Jadi kerangka berpikir itu yang pertama yang harus kita gambarkan terlebih dahulu adalah mengenai bagaimana hasil observasi dari manajemen cinta yang ada begitu ya, yang terjadi di lapangan berdasarkan tadi hasil observasinya atau landasan fakta. Oke, berarti yang pertama adalah gambaran kalau tadi judulnya manajemen cinta, berarti gambaran manajemen cinta dalam pernikahan ya. Dalam pernikahan hasil observasi. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian yang kedua, yang harus dimunculkan dalam kerangka berpikir, gambaran manajemen cinta dalam pernikahan menurut teorinya. Menurut teorinya ya. Atau yang ideal itu bagaimana ya? Berdasarkan teori yang sudah kita buat tadi sebelumnya ya. Menurut teorinya. Kemudian yang ketiga, kita analisa ya. Kita analisa antara ini typo sebentar. Kita analisis antara hasil observasi ya, manajemen cinta dalam pernikahan hasil observasi dengan manajemen cinta dalam pernikahan dalam teorinya begitu ya. Dengan teorinya ya yang terjadi. Jadi analisis antara hasil observasi dengan yang seharusnya begitu ya. Perbedaannya di mana? Begitu ya. Perbedaan di mana? Kemudian solusinya atau langkah-langkah berikutnya harus seperti apa begitu ya. Jadi sekali lagi kerangka berpikir itu pertama gambarkan manajemen cinta dalam pernikahan hasil observasi di lapangan tadi, kemudian gambarkan manajemen cinta dalam pernikahan yang ada dalam teorinya. Kemudian kita analisis ya
kita analisis atau kita analisa perbedaan di antara keduanya, ya. Kemudian gambarkan juga seharusnya bagaimana. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi kita analisis antara hasil observasi dengan teorinya, ya, dengan teorinya dianalisa, gitu. Sama atau beda. Nah, kira-kira yang seharusnya bagaimana begitu. Jadi ada yang pertama hasil observasi seperti apa, yang kedua teorinya seperti apa, kemudian bandingkan keduanya dan analisa, kemudian munculkan asumsi-asumsi atau perkiraan menurut kita yang seharusnya seperti apa. Ah, kira-kira begitu ya. Ini berkaitan dengan kerangka berpikir. Saya kira itu ya berkaitan dengan bab 2. Silahkan teman-teman sekalian bisa mulai menulis untuk bab 2-nya. Dan jika ada hal-hal yang kurang jelas, kita bisa diskusi ya di grup WhatsApp dalam bimbingan yang lebih lanjut lagi ya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian pencet tombol loncengnya, subscribe ya, supaya kita bisa sama-sama memberi dukungan pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.